yang dalam Islam disebut ihtikar itu adalah orang yang memang punya etika jelek, punya niatan jahat. Agar apa? Terjadi kelangkaan barang di pasar, Iya, sehingga harganya naik. betul. Jadi dia memang merencanakan, ada rencana jahat, merekayasa harga. Ketika harga sudah naik, baru dia jual. Betul. Dia tidak nunggu pasaran. Dia justru menciptakan pasaran yang dia rusak sendiri, dia kondisikan sendiri, dia create sendiri pasar itu. Tapi kalau pedagang itu pasarannya itu sudah berjalan alami, musiman. Iya. Ramadan, Idul Adha, musim anak sekolah, kemudian musim nikahan, Rabiul Awal tuh pada musim nikahan kayak gitu. Seperti sekarang musimnya nikahan, kemudian musim tanam, musim panen, itu alami, sirkulasi seperti itu terus. Betul. Yang kedua, dia menimbun sesuai dengan kemampuan dia menjual. Iya. Artinya realistis dong gitu. Tapi orang penimbun yang haram adalah dia memang justru ingin menciptakan pasar baru yang tidak ada, merusak market sehingga akhirnya semua pedagang kehilangan. Padahal barang itu dibutuhkan. Iya, betul. Dibutuhkan, akhirnya apa? Terpaksa mereka mencari siapa yang punya barang dengan harga yang memang dengan harga berapapun akhirnya. Iya. Nah ini yang terlarang ya. Merusak sirkulasi barang, merusak sirkulasi harga, merusak sirkulasi market atau pelanggan, ini tidak boleh. Iya, Ustaz. Sehingga tidak boleh kita merekayasa bagaimana agar harga rusak, diborong dengan harga murah karena kita beli semuanya, setelah langka barangnya dijual dengan harga mahal, itu merusak sirkulasi barang dan juga harga, atau merusak sirkulasi konsumen. Iya, Ustaz. Ketika ada market, ada pasar, idealnya biarkan antara pedagang dan konsumen itu berinteraksi langsung. Betul. Ya, sehingga ada terjadi penawaran, hukum pasar terjadi. Betul. Supply and demand. Bukan satu arah dari pedagang Betul. saja Nah, harga. ketika sirkulasi konsumen ini dikondisikan sedemikian rupa, Iya. sehingga di pasar tidak lagi ada konsumen yang datang atau sedikit yang pergi ke pasar, maka rusaklah pasar. Betul. Apa yang dilakukan? Dicegati itu orang-orang yang pergi ke pasar itu. Kalau dulu akses ke pasar itu masih terbatas ya. Iya. Dulu itu dicegati di jalan-jalan itu. Apapun yang dibawa oleh pedagang, oleh supplier, oleh petani, peternak, dibeli agar barang-barang itu tidak sampai ke pasar. Iya, Ustaz. Kalau sudah para supplier ini diborongi dari basis industrinya diborong, maka akan terjadi kelangkaan. Iya, Ustaz. Atau konsumennya dijejeli dengan produk-produk baru, dirusak market sehingga barang-barang di pasar tidak laku. Iya. Kenapa? Karena di sana sudah dijual dengan harga murah. Kalau sudah rusak pasarnya, mereka tidak produksi lagi, baru kita produksi, dinaikkan harganya. Betul. Ini praktek-praktek jahat seperti itu tidak dibolehkan. Dan tentu ini yang bisa mencegah terjadinya praktek nakal ini adalah pemerintah tentu. Makanya dalam Islam peran pemerintah sangat dominan untuk menjaga stabilitas. Betul. Karena kalau kita sudah berbicara stabilitas, itu bukan kewenangan perorangan. Yang mampu menjaga, mengkondisikan agar market itu stabil, supply barang stabil, betul, itu pemerintah. Iya, sehingga pemerintah punya kepentingan untuk hal ini ya, dan juga tanggung jawab harus mengkondisikan. Makanya di Indonesia ada Bulog, betul, yang ketika mulai terjadi kelangkaan pangan dikeluarkan stoknya, ketika terjadi surplus dibeli, ditimbun di Bulog agar terjadi keseimbangan antara harga produksi dengan harga jual. Benar. Sehingga tidak rusak sendiri ekonominya. Iya, siap. Baik, Ustadz, ada pertanyaan melalui WhatsApp berformat video. Kita simak dulu pertanyaan dari pemerhati Prosalina ini, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Hadi dari Jember, ingin menanyakan tentang Hari Raya Kurban. Pada saat Hari Raya Kurban itu dilaksanakan penyembelihan secara kepanitiaan. Sedangkan secara kepanitiaan tersebut dilaksanakan makan-makan bersama dengan hasil dari daging kurban tersebut. Secara hukum Islam, panitia yang memakan daging kurban tersebut itu
bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Sofan. Iya. Jadi Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Iya. Setiap amalan tuh pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Betul. Nah, kalau panitia korban itu masak-masak itu sebagai upah jerih payah mereka, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena upah yang pelaksana korban itu harus dibebankan kepada yang berkorban. Tetapi ketika itu bukan upah mereka, juga berniat sosial, Betul. membantu yang berkorban. Iya. Dia tidak ingin mendapatkan upah. Sehingga ketika di awal panitia makan dulu, karena tentu dibutuhkan energi dong. Betul. Untuk motong-motong, packingnya, kemudian distribusi. Betul. Ya, Islam juga tidak ingin eksploitasi orang. Maka tidak masalah kalau panitia kemudian disajikan hidangan. Iya. Dan bahkan Nabi SAW mencontohkan agar yang berkorban itu pertama kali disantap oleh yang berkorban di pagi hari itu adalah daging korbannya. Betul. Nabi itu ketika menyembelih hewan korban, beliau tidak sarapan dulu. Iya. Segera disembelih, segera dikuliti, segera motong beberapa potong dagingnya, dimasak. Betul. Itulah yang pertama kali beliau santap. Nah, sehingga ketika panitia melakukan yang sama, apalagi di antara panitia itu ada pihak yang berkorban, maka ini justru sunnah. Iya. Sunnah dianjurkan agar yang berkorban itu pertama kali yang disantap di hari tersebut adalah daging kurban. Daging kurban. Karena berkorban itu kan bukan sekedar kita menyerahkan hewan disembelih selesai, tidak Mas. Iya. Tapi ada rasa farah, ada rasa girang, rasa gembira. Kita bersyukur kepada Allah diberi kewenangan, diberi hak, diberi kekayaan untuk menyembelih hewan korban tersebut, sehingga menunjukkan rasa syukur dengan menyembelih, berbagi, menunjukkan rasa syukur dengan memakan, itu adalah bagian dari sunnah. Makanya Nabi mengatakan kulu wadahiru watasaddaku, makan, simpan, dan sedekahkan. Iya. Sehingga kalau itu dilakukan dalam konteks ini, kita makan di hari tersebut, termasuk dengan panitia, dengan keluarga yang berkorban, maka itu justru sunnah. Iya. Asalkan catatannya itu bukan sebagai imbalan. Kalau sebagai imbalan tidak boleh. Tidak boleh. Karena Nabi mengatakan wala yu'ta ala tizaratihi minhu syai'an. Tidak boleh diberi, atau yang tukang jagalnya itu diberi upah dari daging korban atau kulitnya ataupun yang lainnya. Iya. Tapi kalau itu konteksnya adalah memang itu untuk dimakan bersama, panitia dan selain panitia yang hadir di tempat tersebut ikut makan, apa salahnya? Iya. Itu justru boleh setia seperti itu ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi dari WhatsApp dengan format video. Kita simak dulu Ustaz pertanyaan dari pemerhati persalinan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ocha. Saya mau menanyakan tentang syarat sah sholat. Apabila bersentuhan antara suami istri, apakah membatalkan wudhu? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Gini Mas Sofan. Iya. Bersentuhan dengan suami ini seringkali menjadi bahasa kiasan. Iya. Kalau yang dimaksud dengan bersentuhan itu berhubungan badan, berjumbu, maka itu sepakat para ulama itu membatalkan wudhu. Jumhur ulama sepakat Ustaz ya. Bukan sekedar jumhur, sepakat. Kenapa? Kalau sudah berhubungan badan, berjima, ya pasti batal dong. Iya, betul. Atau berjumbu itu potensi terjadinya nafsu yang menggebu-gebu sampai akhirnya keluar madhi atau keluar mani seperti itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau yang dimaksud bersentuhan adalah sekedar gandengan tangan, menyuguhkan kopi atau minuman tersentuh tangannya, maka ini terjadi perbedaan pendapat di para ulama. Atau kadang namanya suami kasihan sama istrinya, dicium karena kasihan bukan karena nafsu. Mencium istri tidak selalu penafsu, bukan karena kasihan. Karena tadi istrinya jatuh, masa suami istri jatuh malah penafsu, kan tidak. Logikanya kasihan, agar tidak hanya dalam rasa duka, diciumlah sebagai empati. Sehingga tidak ada unsur nafsu di situ yang terjadi, justru malah rasa iba gitu.
Maka di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah itu tetap batal atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan batal. Iya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i melihat dari sisi dominasi gini. Namanya lelaki normal, Iya. istrinya juga masih muda, apalagi cantik, bersentuhan kok tidak nyetrum, itu mencurigakan. Iya. Logikanya kalau namanya yang masih muda, bersentuhan yang nyetrum gitu loh. Iya. Maka ya daripada kita spekulasi dengan ibadah kita, berwudulah. Itu pendapat mereka. Ini potensi terjadinya keluarnya mani ataupun nabi. Iya, Ustaz. Maka batal wudunya. Tapi bagi ulama yang lain mengatakan tidak. Nafsu itu tidak serta-merta, ini bukan listrik sekedar kesentuh pasti nyetrum. Itu tergantung dengan maksud dan niat. Kalau dia tidak ada niatan untuk melampiaskan nafsu, cuma kasih sayang saja, apalagi cuma nyuguhkan makan, tidak ada niat untuk berhubungan badan, maka tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat kedua. Dan mereka menguatkan pendapatnya dengan beberapa riwayat. Ya. Salah satunya hadis Aisyah mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah min ghairi an yamassa ma'an. Nabi itu pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau pergi ke masjid untuk menunaikan salat tanpa menyentuh air lagi. Sehingga ini indikasi kuat bahwa karena Nabi tidak ingin berhubungan, dia nyentuhnya mungkin rasa kasih sayang karena apa, maka beliau tidak berwudu lagi. Enggak, secara tinjauan dalil pendapat kedua ini kuat sekali, Mas Sofan. Tapi kalau kita ingin tentram